yang belum tahu, tanggal 9 Juli kemarin Akademi Berbagi genap berusia 10 tahun, dan untuk merayakannya, Akbar mengajak 10 guru untuk mengajar di 10 kelas online setiap Kamis malam mulai hari ini, tanggal 16 Juli sampai 24 September. Tema besarnya adalah Redefine the Winning, yang kami berharap materi yang di-share oleh para guru bisa menambah insight teman-teman untuk menyusun ulang strategi dan menentukan target baru yang lebih realistis dalam menjalani pandemi ini. Sebelum mulai kelasnya, di sini juga sudah ada Mbak Ainun Homsun, foundernya Akademi Berbagi, yang akan menyampaikan opening speech-nya dan menyapa teman-teman Akbarians yang sudah hadir. Silakan Mbak Ai. Masih di mute Mbak Ai. Iya, soalnya tadi anakku ketawa kenceng banget. Terpaksa saya mute dulu sebelum suaranya masuk. Oke, terima kasih, Lia. Selamat malam, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Motul udah berkenan menjadi pengajar di kelas perdana di rangkaian kelas 10 tahun Akademi Berbagi. Sebenarnya kita sudah punya planning dari setahun yang lalu, 10 tahun kita mau ngapain. Tapi kan ternyata terjadi pandemi ya. Padahal kita udah persiapan tuh ya mau ngapain gitu. Udah nyusun tema, udah ini kayaknya seru banget gitu ya. Kita mau ketemu reunian sama relawan Akademi Berbagi di seluruh Indonesia. Nah, tiba-tiba ada pandemi. Makanya pandemi ini seharusnya tidak menghalangi siapapun untuk melakukan sesuatu. Makanya tema kali ini kita mengusung tentang redefine the winning gitu. Kita tidak harus berhenti atau menyerah atau ya udahlah ya gitu, tapi kita bisa menyusun ulang. Sebenarnya mungkin ada hal-hal yang masih bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan, atau ada hal-hal yang memang kita mesti putar, kita serong, kita geser, kita ini untuk tetap berjalan gitu. Mungkin tujuannya juga perlu kita revisi, mungkin ya kan, karena kondisi ini kan memukul di semua sendi kehidupan seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia gitu. Makanya kemudian muncullah kelas 10 tahun Akademi Berbagi dengan 10 guru dan 10 tema. Kalau teman-teman perhatikan, ke 10 guru itu temanya sebenarnya ada benang merahnya. Mereka dari expert masing-masing akan bercerita bagaimana sih sebenarnya menghadapi pandemi ini dari sisi kreativitas, dari sisi pendidikan, dari sisi psikolog, dari sisi tatanan kota, karena menurut saya pandemi ini kayaknya akan mengubah juga sih tatanan dan kebiasaan kita yang mungkin tidak lagi nongkrong-nongkrong, banyak nongkrong di mall gitu ya. Itu salah satu menurut saya blessing in disguise sih ya nggak sih? Kita yang pusat kegiatannya selama ini di mall gitu, mungkin kayak harus mencari akal di mana gitu. Nah, kalau teman-teman lihat 10 gurunya itu punya expert yang berbeda-beda gitu. Nah, makanya seneng banget akhirnya bisa mewujudkan kelas ini dengan expert yang berbeda-beda, bisa jadi satu dengan yang lain memberikan pandangan yang berbeda. Itu bukan berarti terjadi ketidakharmonisan atau ketidaksinambungan ya, tapi itu justru memperkaya kita. Karena sekarang itu menurut saya tidak ada satupun yang tahu persis apa sih tips yang paling berhasil atau bagaimana untuk bisa bertahan atau menangkan di era pandemi. Jadi justru sekarang ini saatnya kita bebas berkreasi, kita bebas memutuskan, kita bebas menentukan untuk survive di era pandemi. Mumpung nggak ada patronnya, nggak ada contohnya, mau belajar dari apa, mau belajar dari kasus flu yang udah puluhan tahun yang lalu udah nggak relevan gitu. Nah sekarang menurutku kita bisa meredefine tujuan-tujuan kita atau target-target kita atau impian kita, dan dari semua itu satu hal yang menurutku penting dan teman-teman mesti ingat bahwa kesehatan tetap yang utama gitu ya, apapun itu dimanapun teman-teman gitu. Dan jangan lupa nanti kita akan selalu ada kelasnya di setiap hari Kamis, sehingga tagar kita itu Kamis di Akbar. Itu untuk mengingatkan orang setiap Kamis pasti ada kelas Akbar selama 10 hari, kecuali pas Idul Adha aja yang kita off gitu. Ini sebenarnya mengembalikan ritual lama sih. Dulu kelasnya Akbar tuh hari Rebo dan Kamis gitu. Jadi kita sedikit bernostalgia sekaligus membangun kembali semangat awal Akademi Berbagi ini dibangun gitu. Dan
Yang menariknya adalah justru karena pandemi dan kelasnya online, ini relawan yang kerja tuh dari seluruh Indonesia. Nggak cuman, biasanya kan kelas Jakarta ya Jakarta, Surabaya Surabaya gitu. Ini dari semuanya. Yang bikin desain ada dari Batang, ada dari Pekalongan, ada dari Batam, yang bikin video ada dari Surabaya gitu. Di sini itu ada hostnya ada dari Malang. Jadi kita benar-benar ada dari co-hostnya. Tadi aku lihat ada Doti dari Balikpapan gitu. Jadi ini benar-benar kerja kolaborasi dari semua daerah dan menurutku ini bisa contoh buat semuanya. Siapapun yang punya gerakan sebenarnya kita justru sekarang bisa benar-benar memaksimalkan jaringan kerelawan kita di seluruh Indonesia. Itu aja sih dari aku. Selamat belajar di Akademi Bragi. Aku berharap ilmunya ini bermanfaat buat kalian, buat teman-teman semua yang hadir di sini. Kalau misalnya kalian merasakan manfaatnya, bagikan juga buat yang lain dengan cara posting di media sosial. Terserah sih mau apapun. Artinya sebenarnya sekecil apapun ilmu yang kita bagikan dan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Sekali lagi terima kasih kepada Motul dan buat teman-teman yang lain juga, silahkan nanti dicek di semua akun Akademi Berbagi akan ada jadwal rangkaian kelasnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ainun. Oke teman-teman, seperti yang sudah diinfokan dari awal tadi, di kelas perdana malam ini, teman-teman juga dari tadi udah lihat ya, ada Kang Motuls yang sudah bergabung bersama kita, yang malam ini akan sharing tentang creativity to survive. Sebagian teman-teman mungkin nggak kenal beliau, saya pribadi sering lihat Kang Motuls ini seliweran di sosial media kan, di Twitter, Instagram, Facebook, dengan sketsa-sketsa yang keren. Beliau adalah praktisi di dunia kreatif yang juga saat ini adalah CEO ya Kang ya di Kreavi. Kang Motus akan sharing tentang bagaimana kreativitas dapat membantu kita menemukan cara-cara baru untuk tetap survive di masa pandemi ini. Nah, sebelum Kang Motus memaparkan materinya, saya menyampaikan sedikit ketentuan untuk kelas malam ini. Jadi nanti selama Kang Motus mengajar, kami mohon kerjasama teman-teman untuk di-mute dulu mic-nya agar kelas dapat berjalan dengan kondusif. Nanti jika ada yang ingin bertanya atau sharing, boleh ditulis aja di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Dan kelas ini juga kami tayangkan secara live di Facebook page-nya Akademi Berbagi dan di YouTube channel-nya Akademi Berbagi. Jadi bisa juga nanti teman-teman yang di YouTube dan Facebook kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke Kang Motus untuk menyampaikan materinya dan dibantu dengan Mbak Budita untuk share materinya. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat berkumpul di dunia digital yang menarik, tiba-tiba menjadi seru gara-gara pandemi. Oke, jadi saya langsung aja. Jadi saya mau cerita itu tentang apakah betul kreativitas itu bisa membuat kita survive atau menyelamatkan di masa susah seperti ini. Kalau saya bisa bilang bisa. Bisa dan harusnya memang dengan kreatif. Jadi sebetulnya bahasa sederhana dari kreatif itu atau kreativitas itu sebetulnya banyak akal. Jadi kita punya banyak pilihan, punya alternatif. Hanya sekarang bagaimana sih sebetulnya memang kita bisa memanfaatkan kemampuan itu. Di slide pertama ini saya harus meyakinkan teman-teman di sini semacam memecah gitu ya. Saya harus mendobrak atau mengubah paradigma yang saya yakin selama ini kita berpikir bahwa kreatif itu tuh hanya dimiliki oleh orang-orang seni. Entah itu seniman, entah itu pelukis, entah itu seni musik. Seolah-olah kalau di luar itu tidak ada sangkut paut atau tidak bisa berpikir kreatif. Itu salah besar, teman-teman. Jadi sebetulnya kreativitas atau kemampuan berpikir kreatif itu sebetul-betulnya adalah kemampuan dasar otak kita. Jadi kalau teman-teman saat ini ada yang berpikir, wah saya orangnya nggak kreatif karena saya tidak berjiwa seni, wah itu sudah awal yang salah. Jadi harus segera diubah malam ini ya. Saya berani jamin itu karena apa? Bahwa sebetulnya kreatif itu adalah kemampuan dasar otak kita. Yang membedakan, nah ini menarik nih.
Yang membedakan di antara kita ada yang kreatif dan tidak, semata-mata hanya ada yang sering pakai kemampuan itu, ada yang tidak sering dipakai. Saya ngasih contoh sesederhana begini. Selama kalian masih punya pikiran alternatif, itu sebetulnya sudah ada bibit-bibit kreatif. Misalnya, saya mau ke Bandung, naik apa ya? Ada yang ngitung sederhananya adalah dengan jumlah ongkos misalkan. Padahal ternyata, lebih enak ini. Kenapa? Karena lebih nyaman. Oh, naik ini aja. Kenapa? Ada pemandangan. Nah, selama ada banyak alternatif, itu menurut saya bibit-bibit kreatif. Jadi sampai situ, ini paling basic dulu ya teman-teman. Tolong diingat bahwa kita semua kreatif, tinggal masalahnya sering atau tidak sering aja menggunakan kemampuan itu. Oke, langsung ke slide berikutnya. Ini langsung pada topik. Biar kita cepat nanti, biar bisa sampai tanya jawab ya. Jadi, topik malam ini adalah malam perdana. Nah, ini nih langsung kita pada kasus yang nyata adalah, mungkinkah kita di zaman pandemi ini, di zaman COVID ini, terselamatkan oleh kreativitas? Ini ada seorang kakek-kakek, jelek banget ini orang tua, tapi orang ini namanya John D. Rockefeller. Saya mau cerita dikit tentang dia, karena ini contoh nyata yang menarik sebetulnya. Jadi, kalau ada yang belum tahu, John D. Rockefeller ini orang terkaya ini, gara-gara urusannya sama minyak bumi. Jadi orang ini sebetulnya punya perusahaan minyak itu di Amerika yang hampir menguasai 80% peredaran minyak di Amerika, yang kemudian berpindah ke seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, apa yang menarik dari kisah si Rockefeller ini? Jadi gini ceritanya teman-teman, dia ini sudah kaya raya menjual minyak tanah ya waktu itu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, minyak raja-raja minyak zaman dulu itu mereka bikin minyak itu untuk lampu sebetulnya, untuk cempor kalau tahu ya. Jadi kalau kalian lihat lampu zaman dulu, tahu kan ya yang suka digantung-gantung kalau di rumah Jawa itu ya. Itu kalau kalian perhatiin, itu di bagian bawahnya itu sebetulnya tuh ada kayak mangkok. Itu kalau dibuka tuh untuk isi minyak sebetulnya. Jadi kalau diperhatikan, ada bagian kayak mangkok, ada kayak besi buat ditarik. Jadi aslinya itu memang bisa ditarik. Makanya atasnya ada kayak rantainya. Ditarik ke bawah, diisi minyak, semprongnya dibuka, dinyalain pakai api, dikerek lagi, naik ke atas gitu. Nah, itu dulu seluruh dunia itu penerangan itu pakai menggunakan minyak tanah. Namanya kerosin. Nah, si Rockefeller ini dia kaya raya karena dia menjual minyak tanah untuk penerangan satu Amerika. Bayangin, jadi satu Amerika itu butuh penerangan, minyaknya punyanya si orang ini. Mungkin kalau zaman sekarang dia raja listrik lah, PLN gitu ya. Nah, sampai suatu ketika muncul yang namanya Thomas Alva Edison. Yang mana dia adalah penemu bohlam. Di saat itu listrik mulai merebak, bohlam mulai bermunculan. Nah, waktu itu awalnya masih orang kaya yang pakai bohlam ternyata. Karena itu idenya si Alva Edison. Tesla yang membuat listrik jadi murah. Gara-gara Tesla bikin listrik jadi murah, akhirnya apa? Hampir semua rumah bisa pasang listrik dan bisa mengganti lampu minyak tanah tadi dengan lampu bohlam. Mulai itu akhirnya Rockefeller bisnisnya mulai surut. Deg-degan, waduh gawat nih, bisnis saya udah hampir ambruk. Saat itu dia sudah bingung nih, saya harus jual apa berarti. Nah, kebetulan ini orang memang kreatif, si Rockefeller ini. Kreatif dalam arti dia nggak mau rugi ya. Ya, tadi saya bilang, akalnya banyak. Jadi akhirnya si Rockefeller ini memang senang setiap ada, jadi gini, minyak itu kan diolah ya.
ketika minyak diolah, itu tuh ampasnya atau limbahnya sama dia tuh pasti karena pelit ya, itu nggak langsung dibuang, jadi dikumpulin. Ada yang dikumpulinnya itu, limbahnya itu dijadiin kayak lilin, lilinnya dijual ke pembuat lilin. Ada yang sampahnya lagi, ternyata itu dipakai buat apa gitu. Jadi disimpan dulu sama dia. Saat itu dia udah kebingungan, bisnis dia makin surut, makin surut, makin surut. Dia udah mau ambruk nih. Wah, susah, surut. Tren orang mengubah dari lampu minyak menjadi lampu listrik itu makin banyak di seluruh Amerika. Ini persis kalau kalian bayangkan bagaimana posisi Nokia waktu itu. Kebayang nggak, Nokia itu kan rajanya handphone ya, zaman kapan itu. Hari ini tuh udah hampir nggak ada. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang merajai dunia, itu bisa tiba-tiba hilang aja. Nah, Rockefeller berada dalam posisi itu. Dia bagaimana nih caranya nih? Saat itu, semua orang berpikir bagaimana cara menyelamatkan, namanya perusahaannya Standard Oil ya, itu perusahaannya si Rockefeller ini. Ini gimana caranya ya? Wah, cari ini, cari itu. Semua pegawainya dia, para ahlinya, itu hanya berpikir di bidang perminyakan. Jadi minyak untuk ini, minyak. Terus apalagi? Jadi mikirnya minyak terus. Sampai suatu ketika si Rockefeller itu jalan, ngeliat, wah ini kayaknya kita harus kurangin nih. Ya mulai dari kurangin pegawai, macam-macam ya, itu kan biasa. Ini mirip lah kayak suasana pandemi gitu loh. Udah kurangin. Tiba-tiba ada gudang. Gudang ini harus dikosongkan. Karena kan terlalu banyak ya. Kalau punya gudang tuh ongkos itu. Ditanya, ini drum-drum ini banyak banget apa ini? Oh ini limbah Pak, katanya gitu. Dia nanya ke pegawainya, limbah apa? Ada limbah penyulingan bentuknya berupa cairan. Ternyata cairannya apa? Ini cairannya bahaya Pak, nggak bisa kita pakai. Karena kalau ini dipakai, ini sangat berbahaya karena bahan ini mudah terbakar. Dibilang gitu, si cairan ini tuh. Terus, maksudnya mudah kebakar bagaimana? Iya, ini kena api, jangankan kena api, ini uapnya aja bisa langsung kebakar, Pak. Nama limbah ini adalah bensin. Di saat itu, mobil itu sudah ada. Bensin sudah dibutuhkan, tapi belum banyak. Karena apa? Masih susah bikin bensin itu. Terus dia ingat, loh, seingat saya, para pembuat mobil ini butuh bensin, loh. Coba kita tanya ke mereka. Ditanya akhirnya, lu bener butuh bensin? Mau nggak lo? Gua jual nih, ada bahan namanya bensin. Gasoline gitu ya. Cobain. Ternyata berhasil. Akhirnya ketika itu berhasil, apa yang dilakukan? Rockefeller ngubah semua mesin penyulingannya, itu dari yang tadi dia membuat minyak tanah, sama dia diubah semua menjadi gasolin. Sejak itu, akhirnya hampir semua kilangnya Rockefeller yang tadinya adalah minyak tanah, untuk lampu penerangan itu diubah semua menjadi gasolin. Kebayang nggak itu harus ngubahnya itu drastis kan? Dan ternyata dari gasolin ini, Rockefeller lebih kaya raya lagi. Semua mobil di Amerika, bahkan di dunia, ini semuanya permintaannya tentang gasolin. Yang akhirnya si kerosinnya itu tuh udah hampir nggak diproduksi. Nah, contoh dia ini sebetulnya adalah contoh bagaimana dia berani, pertama dia berani mengambil sikap bahwa saya harus berubah, kalau enggak, saya akan ketinggalan dan saya akan mati. Nah, yang kedua adalah dia tahu. Jadi dia punya akal. Oh, ini kayaknya si industri mobil perlu. Oh, ini kelihatannya ini perlu. Oh, ini perlu. Jadi dari situ. Nah, ini yang saya akan jelaskan di berikutnya. Coba di slide berikutnya. Ini saya yakin teman-teman sering mengalami ya. The power of kepepet. Pertanyaannya adalah sebenarnya power of kepepet ini kebetulan atau emang betulan sih? Kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya bisa bilang, the power of kepepet ini sebetulnya memang betulan. Jadi
bukan kebetulan ya. Jadi ini memang betulan bisa tring gitu loh di saat kita lagi mumet apa gitu, bisa tercerahkan. Nah, jadi konsep the power of kepepet itu gini. Jadi berawal dengan kita itu banyak punya pengalaman. Kita pengalaman ya, pengalaman ketemu, pengalaman mendengar, pengalaman kita cerita orang, kita melihat sendiri. Hanya memang seringkali ketika kita melihat itu semua, kita tuh kadang-kadang nggak ngeh. Tiba-tiba suatu ketika saya tanya, yang enak kalau di Jogja makan apa ya? Itu kalau ada orang yang sempat aware, dia pernah makan enak, dan dia ingat, dia pasti akan ngomong, makan ini aja betul gitu. Tapi kalau ada orang yang jalan-jalan ke Jogja, dan dia tidak aware dengan itu semua, ketika ditanya, dia diem aja. Terus saya tanya, kamu nggak pernah ke Jogja? Oh, sering. Oh, nggak tahu? Ya, nggak tahu. Saya kalau makan, biasanya cuma dianterin aja. Enak atau nggak enak? Ya, biasa aja lah. Kerasa nggak? Kayak nggak ada apa ya? Nggak ada atraktifnya gitu loh. Sementara orang kreatif itu, kalau saya bisa bilang, kita punya panca indera, semua itu radarnya itu harus jalan. Jadi jangan salah, orang kreatif itu dia radar matanya, radar telinganya, radar penciumannya, radar kulitnya untuk rasa, itu semua tuh dijalanin semua. Jadi kalau kata orang Jawa ini eling tuh aware ya. Jadi ketika dia makan, atau dia katakanlah gini, dia makan pisang itu manis. Ketika dia makan kue yang manis, sama-sama manis, tapi dia bisa menjelaskan manisnya beda. Nah, itu tuh gelagat orang yang radar rasanya jalan, itu punya potensi kreatif tuh. Merah ada banyak merah, tapi dia bisa menjelaskan merah yang ini kok bagus ya gitu. Caranya dari mana? Kalau untuk visual biasanya dia sering entah ngelihat karya seni, entah ngelihat baju itu. Sekarang teman-teman milih baju aja. Atau Mbak Lia milih kerudung. Itu pasti di luar sadar itu pasti ada referensi. Kalau baju saya warna ini, nah ini dipadu padan kan, kayaknya bagusnya pakai ini deh. Pas dipakai, setelah dipadukan, kok bagus ya? Nah itu tuh ada nyesnya tuh, ada kayak bagus. Nah, bagus itu rasa, dan itu harus kita tumbuhkan. Tapi kalau teman-teman tidak punya rasa itu, nah itu kalau saya nyebutnya adalah geek. Geek itu apa ya? Tahu kalian geek ya? Yang komputer terus. Jadi mau milih baju pakai aja seadanya. Mau pakai celana pakai aja seadanya. Mas, kok warnanya nggak bagus banget sih? Biarin aja. Yang penting saya nggak telanjang. Bagi dia fungsi itu cukup. Tapi kalau orang udah mulai ada padu padan, kayaknya kerennya gini deh. Bagusnya begini deh. Sebetulnya itu ada. Nah, itu referensi visual. Ada lagi referensi yang berhubungan dengan misalkan musik lah. Kita sering sudah kadung suka dengan satu jenis musik. Saya senang lagu pop atau dangdut pantura. Saya mah sad boy dan sad girl. Wah. Kayaknya kalau di luar lagunya Didi Kempot saya nggak suka, jangan gitu. Akhirnya referensi kita itu hanya lagunya Didi Kempot. Pantura aja, koplo aja, dangdut koplo aja. Kenapa nggak mau dengerin yang lain? Sebetulnya dengerin aja sebagai referensi. Untuk apa? Untuk ketika kepepet. Sebetulnya gitu. Jadi ketika kepepet tuh misalkan begini, tiba-tiba diajak meeting, kita mau bikin iklan nih. Iklan apa? Jamu Pegelinu. Yang bagus musiknya apa ya? Coba tolong dipikirin. Deadline-nya besok. Itu kalau kebetulan ngomongnya adalah bikin iklan jamu Pegelinu,
Saya ada ide Pak, kita bikin pakai dangdut koplo. Orang lagi joget, tiba-tiba kecetit gitu loh. Pakai jamu ini, cocok. Ya. Nah, kebayang kalau misalkan produknya bukan jamu. Mau tuh, tolong bikinin iklan, cariin, kita lagi nyari referensi musik nih. Buat apa? Itu nanti kita mau bikin iklannya mobil BMW. Wah, dangdut koplo aja Pak. Nah, gimana sih? Coba pikirin yang lain. Jangan dangdut koplo dong, nggak cocok ini. Saya tunggu besok. Wah, pusing tuh dia. Apa ya? Kalau dia tidak punya referensi, itu dia akan mentok. Tapi kalau dia punya referensi banyak, si kepepet ini akan, otak ini, itu akan kayak buru-buru, ini aja. Nah, jadi pas ini aja itu yang menurut saya, the power of kepepet. Dan itu kadang suka tidak bisa diduga-duga. Pak, pakai musik jazz aja, Pak. Ah, boleh juga tuh. Kamu tahu-tahuan musik jazz? Sebenarnya saya nggak tahu, Pak. Cuman teman kos saya sering dengerin jazz, saya pikir cocok. Oh, musik jazz yang bagus siapa? Nggak tahu juga. Tapi dia pernah nyimak sebentar gitu. Nah, ini yang menurut saya yang kalau saya bilang ketidaksengajaan, tapi dia aware, cuman gara-gara teman kosnya, ketika dibutuhkan referensi itu, dia bisa recall gitu. Oke? Nah, oke, sekarang di slide berikutnya. Slide berikutnya tadi yang berhubungan dengan referensi, wawasan, dan bank ide. Ini kalau saya bilang nikmatnya jalan-jalan, nongkrong, gosip, dan nonton film tuh ini sebetulnya. Jadi jangan cuman baca buku, udah selesai, udah. Gimana? Ya udah gitu aja. Ya. Udah nonton film itu, suka nggak? Ya suka. Gimana? Ya udah gitu aja. Wah, itu tuh nggak ada nikmatnya tuh kalau kayak gitu. Jadi referensi itu sebetulnya bisa dari mana aja. Teman-teman lihat, ini ada bunga yang saya taruh di sini. Saya nggak tahu ada berapa banyak teman-teman yang pernah melihat bunga ini. Jadi ini kenapa saya taruh di sini? Ini ceritanya adalah dulu itu waktu saya kuliah, saya datang ke sebuah pameran seniman lah. Dia bikin karya, semua karyanya itu berbentuk kotak, segi 4. Jadi ada lukisan, cuman kotak doang, tapi di situ ada plat emas. Bentuknya kotak. Di sebelahnya ada di bingkai, itu plat tembaga. Ada plat perak. Lalu ada batu dipapas gitu ya, jadi bentuk kotak. Ada kayu jati dibikin kotak. Jadi semua tuh kotak. Ranting pohon dipatah-patahin, dibikin jadi bentuk kotak. Ya bagus ya, wah menarik lah, kayak zen-zen gitu. Minimalis itu loh. Saya penasaran waktu itu. Saya tanya sama senimannya. Karena di pembukaan ada senimannya. Saya tanya sama dia. Namanya Mas Yudi Yudoyoko. Mas, ini kenapa Mas kotak-kotak begini Mas? Menarik buat saya, kebetulan bentuknya bagus. Nah, jawaban dia itu tuh sungguh sangat mengagetkan gue. Jadi dia bilang, oh, saya mau melengkapi karya Tuhan. Karya Tuhan? Maksudnya gimana Mas? Dia bilang begini, mungkin saya salah, dia bilang. Tapi saya belum pernah melihat benda buatan alam yang berbentuk segi 4. Gunung itu kerucut. Ini segitiga, ini lingkaran, ini bola, ini tidak ada yang bentuknya kotak segi 4. Wah, itu saat itu, namanya juga masih kuliah ya, langsung lemes rasanya. Iya ya, masa iya ya, saya baru silakan mau tuh carilah. Kalau ada, tolong kasih tahu saya. Itu berarti kalau zaman saya kuliah tahun berapa ya? zaman dulu banget. Dan cerita ini sering saya ceritain waktu itu. Sampai suatu ketika muncullah era internet. Muncullah yang namanya Mbah Google. Ini gila. Saya ingat waktu itu. Iya ya. Saya ingat ada seniman yang membuat saya
tercengang waktu itu gara-gara dia bilang Tuhan tidak membuat benda segi 4. Itu saya cari langsung. Adakah benda alam yang berbentuk kotak? Ada. Tahu nggak jawabannya apa? Ternyata batu-batuan mineral waktu itu. Jadi ternyata ada unsur mineral itu emang kotak. Wah, ini kotak ada nih berarti nih. Wah, gitu. Lalu berikutnya apa? Ternyata makhluk-makhluk laut yang sekian puluh meter di dasar laut. Bentuknya itu udah aneh-aneh tuh. Kotak tuh bentuknya. Wah, kotak nih. Berarti si Mas Yudi belum googling waktu zaman itu kan, zaman saya kuliah belum ada Google, belum ada internet ya. Masih zaman perjuangan. Indonesia belum merdeka. Enggak ada. Terus udah waktu itu saya, wah, berarti ada. Di tahun 2010 atau 2000 berapa saya lupa ya. 2012 mungkin. Suatu ketika saya pergi ke Raja Ampat. Raja Ampat di Papua. Di sana saya nggak bisa diving. Jadi waktu itu saya diajak sama Riani Jangkaru sama teman-teman. Udah. Mereka diving, gue nggak bisa. Gue nggak bisa diving, saya bilang gitu. Waktu itu gue masih seneng gambar. Saya bilang gini, udahlah kalian diving, tolong saya tolong di drop kalau ada pulau terdekat, saya bilang begitu. Jadi ketika, itu ada pulau terdekat tuh, diajak saya ke sana. Kecil pulaunya, jadi kita keliling tuh bisa jalan kaki. Saya duduk di situ, alat gambar, saya gambar. Selesai gambar, saya keliling. Nah, saya nemu si bunga ini. Saya kaget. Hah? Subhanallah. Wah, ternyata benda alam segi 4 tidak hanya ada di bawah tanah atau di dasar laut. Ternyata ada di atas permukaan dan bentuknya indah sekali. Langsung saya foto ini. Kebetulan di Raja Ampat. Bentuknya segi 4. Jadi makin saya itu adalah, wah ini ternyata bukan masalah ada tidak atau tidak ada, tapi masalah wawasan. Masalah referensi. Ada berapa banyak kita, ketika kita cerita, ada yang bilang, oh iya tuh, saya pernah lihat tuh di ini. Kenapa? Ini orang berarti punya wawasan. Kenapa dia punya wawasan? Saya yakin, waktu dia berada di sana, atau waktu dia ngelihat, itu dia aware. Eling lan waspada. Jadi dia ngelihat itu loh. Oh ada ini, oh ada. Sekarang saya tanya deh. Mungkin dari beberapa teman-teman Akbar di sini yang hadir, rasanya bohong kalau tidak ada yang pernah traveling. Ya mau kemana aja, mau luar negeri kayak, mau dalam negeri kayak, mau dalam kota kayak, terserah. Tapi senang jalan-jalan. Pertanyaan saya, seberapa banyak kalian aware selama kalian perjalanan? Dugaan saya nggak banyak. Jadi ada banyak kita jalan kemana gitu ya, jalan aja. Mau kemana mau tuh? Saya mau ke mall. Pikiran saya, mall, dalam perjalanan, saya mematikan pikiran saya, mall. Mau kemana tuh? Saya mau ke Jogja. Udah aja tuh. Jakarta, Jogja. Jogja. Cepet sampai Jogja. Jadi kalau jauh tuh kayak, lama banget sih. Karena apa? Otak saya tuh udah ke Jogja. Pengen Jogja. Tapi selama perjalanan kita hampir nggak peduli. Nggak mau udah biarin aja. Saya mau pengen cepet-cepet ke Jogja. Padahal nikmati aja tuh perjalanan. Kenapa? Jangan-jangan di perjalanan kamu akan ngeliat sesuatu yang nggak usah diinget-inget. Menarik ya. Nah, kata menarik ini yang sebenarnya sadar nggak sadar itu sudah nempel di kepala kalian. Tiba-tiba kepepet. Gue pernah lihat tuh, bagus deh, ini kayak gini-gini, waktu perjalanan gue mau ke Jogja. Nah, itu tuh gelagat-gelagat mulai nempel si referensi yang membuat kita punya ide di saat kepepet. Dan itu yang akan menyelamatkan kita di masa-masa susah. Atau lagi misalkan, ketika kita ke perpustakaan, baca buku, kita nonton film, wah bagus ya, terharu, aku sedih. Waktu nonton film ceritanya iya, tapi background-backgroundnya nggak keperhatiin gitu. Padahal itu menarik juga sebetulnya. Jadi tiba-tiba ada ini,
Iya tuh, gue pernah lihat tuh di film ini adegannya keren deh, kayak gini. Waktu itu, ini, nah itu yang harusnya membangkitkan kita. Jadi saran saya ke teman-teman, ketika teman-teman ingin mengasah kreativitas, mulailah dimanfaatkan itu semua radar panca indera kita. Saya tahu kalian tidak suka makan A gitu ya, tapi tidak ada salahnya kalian icip-icip. For the sake of reference. Kalian akan tahu bahwa pahit itu tuh beda antara pahitnya pare, pahitnya teh pahit, pahitnya bir, astagfirullahaladzim, haram. Enggak, biar saya tahu aja. Pahit ini sama pahitnya kehidupan. Ini beda ternyata. Sama kayak tadi, manis. Manis itu apa sih? Ternyata ada range-nya. Kalau kita nggak aware, pahit ya pahit, selesai. Manis ya manis, merah ya merah. Tapi ketika kamu tanya pahit sama seorang sastrawan, itu dia akan bisa menjelaskan pahit itu dengan beda. Kenapa? Karena dia punya referensi dan dia tahu pahit itu seperti apa. Kalau nggak punya, ya nggak kepikir. Nah, itu. Jadi, mulai saat ini, sebisa-bisanya, kalau kalian jalan-jalan kah, atau nongkrong kah, atau ngegosip, gibah, itu kan paling nikmat tuh, wah lagi nggak ada kerjaan apa, paling nyaman apa, wah gibah, udahlah gibah mah dosa. Tapi saya dengerin aja lah. Pas dengerin, ternyata itu jadi referensi buat kalian. Jadi akhirnya kalau Mbak Ai lagi gosip sama siapa, saya nguping, tapi saya bisa nimbrung karena apa? Saya pernah dengar yang itu di tempat lain sih ya. Ih, cowok kok gosip, ternyata ini. Oke, berikutnya. Biar nanti ada waktu buat saya jawab. Nah, melatih kreativitas. Saya tulis 2 kata di sini, asking sama questioning. Ini yang teman-teman harus latih. Kenapa? Karena orang Indonesia itu punya problem dengan bertanya. Di kita itu tanya ya tanya. Tapi kalau di bahasa Inggris, tanya itu ada asking, ada ask, dan ada question. Benar nggak? Nah, ini kalau di kelas sih saya tanya nih, ada yang tahu bedanya nggak? Gitu. Cuman karena ini di Zoom, jadi agak susah. Jadi langsung aja, bedanya asking dengan questioning, teman-teman. Asking itu sebetulnya kalian minta jawaban. Kalau questioning, kalian bertanya, tapi tidak minta jawaban. Contoh question ya. Buat apa saya hidup ya? Wah, itu saya sambil pegang dagu, ngeliat ke langit itu. Ya Allah, buat apa saya hidup? Apakah Allah menjawab? Untuk bekerja. Untuk mencari ridho saya. Kan enggak. Terus saya mikir ya, untuk apa ya? Untuk cari nafkah kah? Bukan. Untuk mengisi kemerdekaan kah? Bukan. Apa iya, apa bukan ya? Saya tuh lagi questioning sebetulnya. Tapi kalau saya asking, saya ketemu Pak Ustadz. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Mau tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, hidup ini untuk apa Pak Ustadz? Nah, saya tuh lagi asking for the answer ke si Bapak Ustadz. Jadi saya menunggu jawaban. Pak Ustadz kok diem aja Pak Ustadz? Ya pikir sendiri. Kalau gitu mah saya nggak usah nanya gitu. Nah, di Indonesia, karena antara asking dan questioning itu sama, akhirnya kita punya problem dengan bertanya. Jadi kalau anak-anak ada yang mau tanya, diam semua. Kamu aja. Pak, tanya Pak, ini apa? Wah, kamu nggak perhatiin berarti tadi ya? Disuruh tanya, saya tanya disalahin. Ada yang mau tanya? Bu, saya tanya Bu, tanya ini. Temennya bilang, so jago, nanya-nanya. Biar dibilang pinter tuh. Akhirnya bertanya itu seakan-akan karena ketidakngertian kita. Karena kita nggak merhatiin.
Betul kan? Padahal kalau bertanyanya itu adalah question, mempertanyakan, itu sebenarnya kemampuan dasar kita saat kita masih kecil. Sadar nggak? Jadi kalau teman-teman ngerasa kenapa anak kecil banyak tanya, sebetulnya anak-anak itu bukan lagi asking, tapi lagi questioning. Kebetulan karena ada ibunya, dia tuh lagi mau mempertanyakan bareng ke ibunya. Mama, itu kenapa ya kok kucing kok garuk-garuk pasir sih? Si ibu merasa dia harus kasih jawaban. Karena dia pikir anaknya lagi asking to me. Padahal dipancing harusnya sebagai questioning. Iya ya, ngapain dia tuh, Dek ya? Menurut Ade lagi ngapain tuh, Dek? Nanti kalau tahu jawabannya kasih tahu ibu ya. Percaya sama saya, itu anak langsung tuh berpetualang dengan imajinasinya. Dia langsung observasi. Setiap kucing main di pasir, dipantau sama dia. Oh, mau pup? Ibu, aku tahu jawabannya. Ternyata mau pup, katanya. Wah, kamu cemerlang. Coba ditulis, nanti ceritain ke Bapak. Wah, itu dia sudah melakukan pengetahuan, survei, dan riset sejak dini itu. Tapi enggak, orang tua dan guru itu selalu merasa dia itu adalah Mbah Google. Semua pertanyaan anak itu semacam ada kewajiban saya harus jawab. Kenapa? Karena mereka lagi asking to me. Wah, itu sampai situ menurut saya kita akan kewalahan. Kamu nanya terus, udah perhatiin itu, jangan ini. Makanya belajar, biar kamu tahu jawabannya. Anak memikir, Allah bilang aja nggak tahu. Sok-sok pakai suruh ini. Karena apa? Kita terjebak. Dan kreativitas itu berawal dari curiosity. Rasa penasaran, rasa ingin tahu. Dan curiosity atau penasaran itu muncul dari questioning. Bukan dari asking. Nangkep ya? Jadi, kalau prinsip ATM, amati turun, oke itu nanti tak jelasin. Jadi kalau questioning itu, kalian mau traveling di jalan, kamu nanya ke supir, mas supir pasti nggak tahu lah. Mas itu apaan mas? Oh nggak tahu pak, saya mah cuma supir gitu. Tapi ketika kita questioning itu apa ya? Kok menjulang bagus banget? Apakah harus cari tahu? Bisa cari tahu, bisa nanti, bisa kapan aja. Kalau kebetulan ada handphone, bisa langsung cari Google Map, dibuka, ini di daerah mana sih? Oh, ada ini. Terjawab, udah. Percaya sama saya, habis itu tempel. Kenapa? Karena berawal dari curiosity, dapat jawaban, tempel. Pasti begitu. Wah, oke, makan. Pas makan, ini apaan nih, kok aneh banget sih? Tapi baunya nikmat. Boleh saya tahu nggak ini apa? Mending cobain dulu. Oke, pas cobain, enak nggak? Enak Itu sebetulnya adalah tahu yang diginiin. Oh, itu barusan. Percaya sama saya, pasti nempel. Jadi sering-seringlah kita questioning everything. Dapat syukur jawabannya, nggak dapat ya simpen aja. Insya Allah nanti akan ketemu. Seperti yang tadi saya temuin si benda segi 4 tadi. Saya kan questioning pasti gituin. Masa sih nggak ada? Bayangin berapa tahun itu saya. Harus sabar menunggu jawaban yang diberikan oleh Allah. Nih, mau tuh jawabannya ini. Subhanallah, ternyata saya mendapat pencerahan yang bagus. Tapi kan saya nunggu. Rasanya kalau saya nanya ke guru juga nggak akan jawab. Apa benda yang kotak? Kamu cari sendirilah. Pasti gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, terima kasih kamu untuk sharingnya, menarik sekali. Ini beberapa pertanyaan udah ada yang masuk nih, mungkin terpicu questioning ya. Yang ATM tadi tuh ide banget ya? Ya, oke. Tapi saya bacakan dari yang pertama kali masuk dulu ya, untuk pertanyaan yang sudah pertama masuk, ada dari Mbak Dianavi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan awareness supaya Ellie? Terus bagaimana agar punya taste atau selera seni yang tinggi? Nah, mungkin boleh share nih, kamu tuh. Oke. Jadi yang tadi saya bilang, untuk melatih aware itu, yang pertama kalian harus sadar kalau kalian itu punya telinga, itu boleh mendengar apa aja. Dari yang suka termasuk yang tidak suka. Tidak suka dalam arti begini, saya tuh nggak suka musik
metal, berisik misalnya gitu. Wah, ganggu. Pertanyaannya salah nggak sih kalau kalian iseng-iseng dengerin cuman nice to know aja. Dengerin aja gitu loh. Iya, ini musik ajut-ajutan, jebret-jebret kayak apa gitu. Tapi kok suara gitarnya aneh, kenapa ya gitu? Cuman cukup tahu aja. Apakah berarti kalian suka? Belum tentu. Jadi itu dulu. Nah, dengan kayak begitu, sebetulnya kita lagi merangsang kemampuan panca indera kita tadi. Contoh misalkan begini. Saya pernah waktu itu ke Paris, Prancis ya, bukan perapatan Ciamis. Jadi ketika saya ke Prancis, itu saya ngelihat Menara Eiffel, itu kayak, wow, akhirnya saya berada di kota yang paling romantis di seluruh dunia. Indah sekali gitu ya. Wah, pas saya turun, saya jalan, mau mendekati Eiffel, saya mulai kedinginan. Astaga, ternyata dingin sekali di sini ya. Tiba-tiba angin, jadi kalau cuma cuaca doang biasa, tapi ketika angin masuk itu ke sela baju, waduh, itu kayak langsung ke tulang ya. Rasanya tuh pengen selimutan gitu loh. Dasar orang timur nih yang edan. Wah, edan gini, bisa masuk angin nih. Itu kenyamanan dan kenikmatan romantisnya Paris itu tuh udah mulai keganggu. Aduh, tahan-tahan gitu ya, jalan lagi. Mulai, ternyata bau pup anjing. Ternyata, di jalan tuh banyak pup. Kotoran dogi. Lewat dikit mojok, bau kencing orang mabok. Apa yang akhirnya? Di situ, imajinasi visual gua tentang Paris itu berantakan. Harusnya gua kecewa ya. Bayangan gua tuh wangi semerbak parfum Chanel gitu loh. Sejuk seperti di Lembang. Jadi jangan dingin-dingin amat atuh. Tapi saat itu saya sadar, inilah kemampuan panca indera kulit saya untuk merasakan. Jadi saya dapat sensasi baru tentang Paris yang nggak pernah saya dapat. Bau itu, di mana teman-teman bisa merasakan bau? Nggak pernah kan? Paris indah aja, wah orang ciuman, romantis, mawar emang wangi, nggak wangi, cuman kok bayangan saya wangi ya, itu kan sensasi. Ketika saya lihat, aduh ini mah bau orang kencing, bau alkohol tumpah, bau pup anjing, saya tidak kecewa, saya tidak mau marah. Di saat itu saya justru malah, wow, ternyata saya punya sensasi yang selama saya hidup saya nggak pernah dapat persepsi tentang Paris. Di situ sebetulnya yang tadi saya bilang, karena saya aware, saya punya pengalaman lain akhirnya. Cara melatih berikutnya apa? Kalau kalian senang atau mau melatih tentang visual, datanglah ke galeri, lihat pameran, mau lukisan kayak mau patung, nggak ngerti, nggak apa-apa. Kalian pilih aja cap-cip-cup. Ini dari semua lukisan, kamu suka yang mana sih yang bikin, aduh, suka deh, gitu. Kalian ke toko baju, nggak usah harus belanja. Mana sih yang bikin gremet-gremet di hati gitu loh. Ini bagus banget sih, ini lucu banget sih. Itu sebetulnya udah mulai bekerja tuh. Kira-kira gitu cara ngelatihnya. Cukup atau ini silakan. Oke, berarti sebenarnya tadi biar bisa jawab yang lebih banyak, kasihan nanti yang lain enggak. Dia tadi melatih itu ya, melatih referensi visual, audio yang melibatkan panca indera kita ya, Kang ya. Dengan betul, ya. Atau melihat karya seni seperti itu ya. Betul, hidung, kulit semua lah. Oke. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan yang masih nyambung nih, mungkin biasa sekalian yang baru masuk sebenarnya, tapi karena nyambung jadi sekalian ditanyakan. Dari Mbak Natalia, halo Kang Motus, izin bertanya, adakah tips singkat bagaimana menstimulasi dan mengasah kreativitas di hidup sehari-hari? Berarti kan misalnya kita udah mengasah referensi dengan berbagai referensinya, nah bagaimana tuh Kang untuk mengasah kreativitas? Jadi untuk sehari-hari, ibaratnya gini, ingat-ingat ya, kita itu punya dua sisi dalam kehidupan. Dua sisi dalam kehidupan tuh gini, mikir logika, mikir rasa. Tahu ya bedanya ya? Mikir matematika dengan mikir sastra. Tahu nggak bedanya tuh?
Jadi kalau saya pikir logika, matematika, itu semua itu eksakta gitu loh. Tapi kalau mikir rasa, itu kira-kira. Oke? Ini harus dilatih. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa senangnya sama yang eksakta, sama yang matematika, sama yang logika, coba mulai deketin yang namanya rasa. Deketin yang namanya sastra, musik, cobain aja. Kalau kita senangnya yang terang, cobain rasain suasana gelap. Kalau kita senang suasana yang sejuk, cobain rasain suasananya panas di pantai. 2 sisi ya, panas, dingin, gelap, terang. Ada yang hati-hati. Ketika saya sebagai pria, tapi saya tahu ada dunia wanita, jangan saya jadi kewanita-wanitaan, tapi saya cukup tahu dunia wanita itu sudah. Jangan ego maksudnya gitu. Sama kebalikannya. Wanita, perempuan, boleh nggak tahu tentang dunia maskulin? Sebetulnya boleh. Yang ekstrim adalah dia, jadi kalau teman-teman ngeliat ada temennya yang agak-agak hai nek gitu ya. Perhatiin deh, itu rata-rata gitu kreatif. Kenapa? Karena dia bisa berpikir, dia cowok, tapi dia tahu tentang dunia perempuan. Kebalikannya, cewek yang tomboy, dia perempuan, tapi dia tahu dengan dunia maskulin. Jadi akhirnya, Albert Einstein, itu dia fisikawan, tapi dia main biola. Iya kan? Steve Jobs, itu dia IT, tapi dia senang kaligrafi. Nah, sekarang kalau kalian merasa kalian ada di mana, coba latih yang kebalikannya. Itu untuk latihan sehari-hari. Satu lagi, selama berpuluh-puluh tahun, kita sekolah, otak kita disuruh menjawab. Betul nggak? Cari jawaban. Sekarang, lawannya jawaban apa? Cari pertanyaan. Betul. Sekarang, saya jamin, orang yang pandai menjawab, belum tentu pandai bertanya. Saya jamin. Tidak akan setiap orang itu mampu membuat pertanyaan. Mau itu questioning ataupun asking. Tiba-tiba Lia mendadak jebret gitu ya, ketemu Pak Jokowi. Silakan Lia, mau tanya apa ke Pak Jokowi? Apa ya? Aduh, Bapak apa kabar? Aduh, apa kabar? Jadi jangan heran, bahkan sampai pembawa acara TV aja, ngelihat ada korban kebakaran, pertanyaannya apa? Bagaimana perasaan ibu? Yang nggak usah ditanya itu mah tuh. Karena apa? Dan memang tidak gampang bikin pertanyaan. Melatih kreativitas, latih kemampuan menjawab, latih kemampuan bertanya. Kira-kira itu. Jadi 2 fungsi tadi dilatih lah. Oke, berarti tadi intinya melatih kemampuan bertanya dan melatih kemampuan menjawab juga ya, dan melatih kebalikan senangnya A, iya, sisi yang lain ya, Kang ya. Betul. Oke. Nah, kalau terkait referensi, ada pertanyaan nih dari Mas Adit. Apakah hobi Om Motus sering sketch itu salah satu cara untuk menambah referensi? Bagaimana Betul sekali. Om Motus menggemari sketching? Mungkin bisa diceritakan, Kang? Jadi sebetulnya kalau untuk mengamati, observing, itu istilahnya observe ya. Mengamati, aware, telling itu sebenarnya observasi. Itu sebenarnya saya udah lama, sejak zaman kuliah tuh emang kebetulan kuliah waktu itu tuh dipaksa untuk melakukan observasi. Jadi ngelihat apa semua itu. Saya perjalanan Jakarta-Bandung observasi. Zaman itu paling mudah kita menangkap apapun yang menarik dari apa yang kita observe, itu adalah dengan motret. Cekrek, oh bagus ya, cekrek. Hasilnya ya nanti tunggu cuci cetak zaman itu. Akhirnya ketika ada hal yang menarik, saya harus bawa buku coret-coret. Menarik coret. Nggak mirip nggak apa-apa, tapi saya tahu bahwa itu. Itu yang membuat saya akhirnya membiasakan itu. Zaman berubah, sekarang pakai handphone. Keren, cepret, share. Ketika cepret, share, dia nggak aware, dia cuma keren, potret. Nah, itu sayang sebetulnya. Tambahkan berikutnya ketika dipotret, atau nikmati dulu, atau dipotret dulu baru dinikmati, kasih waktu. Kasih waktu kita untuk yang, wow, subhanallah, apa. Jadi, itu tuh sebenarnya membangkitkan itu dulu gitu. Wah, baru ketika mau di-share, rasakan waktu nulis caption. Apa sih yang
kamu rasakan ketika ngeliat kerennya ini. Nah, itu pasti jadi beda. Jadi, itu yang akhirnya membuat saya akhirnya kebetulan sketching, saya pergi, selain melatih mata, melatih otak, tangan juga, kalau motor kan nggak kelatih ya. Itu cuma gara-gara saya udah terlalu lama bekerja dengan digital, saya harus merasakan yang analog lagi sebetulnya gitu. Kira-kira gitu. Oke. Ya, karena kebiasaan sekarang kalau sosmed orang jalan foto tuh sudah ya Kang. Malah melupakan momennya tadi ya, momen kita menikmati dan benar-benar meresapi apa kesan yang kita dapat dari pemandangan yang dilihat, tempat-tempat yang Sayang ya. Iya. Oke. Nah, lanjut dulu ya Kang ke pertanyaan. Ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Yuki. Ini yang terkait tadi prinsip ATM. Kalau prinsip ATM atau amati tiru modifikasi itu bagian dari kreativitas juga nggak, Mas Motus? Cuma kok kadang kalau ATM rasanya kayak nggak plong aja ya buat menjalankan ide yang kita amati dari orang lain atau bisnis orang. Walaupun pernah dengar bahwa tidak ada ide yang benar-benar original. Benar nggak tuh? Seringkali kenikmatan menghambat kreativitas. Itu yang dialami oleh Mbak Yuki, idenya banyak, tapi sekalinya mau dieksekusi udah ada yang mulai, akhirnya mendam. Nah, gimana cara mengatasi hal seperti itu? Jadi gini, amati, tiru, modifikasi, salah nggak sih? Menurut saya nggak salah. Observasi itu amati ya. Sekarang kita contoh aja deh. Kita semua belajar itu dari amati, tiru, modifikasi. Contoh gini, taruh sama saya yuk, waktu kalian belajar menulis pertama lah. Kalian kan lagi mengamati tulisan guru kalian kan? Ini huruf A, ini huruf B gitu. Ditiru sama kalian tuh tiplek yang disuruh guru tuh. A, B, itu kan niru. Oke? Sekarang modifikasi. Kalian tulis nama kalian. Kalian tulis Indonesia Merdeka. Pernah nggak kalian nulisnya itu tuh seperti yang guru kalian tulis? Langsung tuh cet gitu loh. Kadang A-nya beda, kadang G-nya udah beda. Itu kita udah modifikasi. Nah, pertanyaannya adalah, salah nggak dengan itu? Tidak salah. Hanya prinsip ATM tadi menghilangkan satu peluang kita. Tahu nggak apa itu? Inovasi. Jadi kalau kita selalu bergantung sama yang namanya amati, tiru, modifikasi, yakinlah kalian tidak akan pernah berinovasi. Kenapa? Karena kalian harus nunggu orang lain bikin untuk diamati. Kalau dia nggak bikin, saya nggak bisa ngamati. Apa yang mau diamati? Gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita punya ide, saya nggak berani eksekusi. Kenapa? Orang lain suka ada, karena tidak ada yang baru di dunia ini. Yakin tidak ada baru di dunia ini. Sekarang saya tanya sesederhana. Di dunia ini berpuluh-puluh tahun orang pergi ke antariksa itu pakai roket kan? Pernah nggak ada yang kepikir bikin roket balik lagi, tapi turunnya mundur gitu loh? Bukan kayak pesawat ulang-alik. Kalau semua orang berpikir tidak ada inovasi, nggak akan pernah tuh Elon Musk bikin roket SpaceX terbangnya lurus, turunnya mundur gitu aja. Aneh banget itu loh. Nggak akan pernah ada. Dan apa yang terjadi sekarang? NASA pun akhirnya order pemberangkatan ke dia. Pertanyaannya, apakah tidak ada inovasi atau tidak ada yang baru di sekarang ini? Kamu cek aja barang-barang Cina sekarang. Cina itu kerjanya dari dulu, amati, tiru, modifikasi. Dari produk luar negeri. Sekarang dia bikin sendiri. Dulu itu kenapa kita pakai ATM, itu gara-gara kita itu mau ngikuti Jepang. Indonesia, pemerintah zaman itu bilang, kita harus udah ikuti aja amati, tiru, modifikasi. Kita lupa Jepang itu melakukan itu gara-gara waktu habis Perang Dunia Kedua, mereka tuh harus melakukan percepatan pembangunan, percepatan produksi. Mereka nggak ada waktu untuk melakukan riset atau melakukan inovasi. Cara percepatnya gimana? Udahlah, amati aja, kita tiru, kita modifikasi. Sebetulnya bangsa Jepang itu bangsa inovatif. Jadi kalau kalian baca sejarah Jepang sebelum Perang Dunia Kedua dan Pertama, itu mereka inovatif. Mereka bikin pesawat, mereka bikin itu canggih-canggih. Sementara Amerika dan Eropa belum pernah kepikir. Mereka bikin. Nah itu pas Perang Dunia, mereka ambruk, harus bangun. Menggunakan metode itu. Nah Indonesia enggak. Terus aja nyontek. Sampai sekarang kita akhirnya bingung. Coba inovasi, apa inovasi ya? Bingung. Kenapa? Pengennya nyontek. Ya susah kalau kayak gitu.
Jadi hati-hati dengan ATM tadi. Oke. Kalau tadi Kang, kadang ketidakberanian menghambat kreativitas. Ini kayaknya yang selalu terjadi di mungkin banyak orang ya. Udah punya ide tapi nggak langsung dieksekusi. Ternyata akhirnya udah ada yang mulai. Terus ya udah akhirnya idenya mendem gitu aja. Mungkin Kang Motus punya tips-tips untuk mengatasi hal ini? Menurut saya jangan pernah takut. Sebenarnya rasa takut itu kenapa? Kamu cuma takut dikomentarin orang. Jadi contoh, kamu gambar. Ah enggak, kenapa? Kamu takut dibilang jelek. Kamu takut dibilang gambarnya nggak mirip. Padahal kenapa? Emang kamu gambar buat mereka kan enggak? Nikmati itu sendirilah. Saya selalu sering berpesan ke teman-teman ketika kalian berkarya dan kreatif, melatih kreatif itu, enjoy your process, respect your result. Di saat prosesnya pun kalian harus enjoy. Kalau udah nggak enjoy, aduh, udahlah, percayalah. Nggak nyaman lah gitu. Makanya saya bilang, pilih mana yang suka. Berikutnya apa? Respect your result. Apapun hasilnya, itu adalah kemampuan kamu yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk mencipta. Ngeri nggak tuh? Tidak semua orang punya kemampuan mencipta tulisan yang indah seperti sastra. Sang Pencipta ngasih ke Lia sedikit kemampuan mencipta tulisan indah. Itu kan luar biasa. Saya dikasih Pencipta kemampuan mencipta gambar, itu kan luar biasa. Harus kita hargai apa yang kita gambar. Masalah jelek, bagus, kurang oke, itu kan masalah waktu. Masalah latihan. Iya kan? Tapi kalau kalian respect dengan itu, nah itu bagi itu adalah bayi-bayi atau anak-anak kalian. Jadi saran saya, apapun kita punya ide, saya tuh selalu nulis tuh ide sekarang di handphone. Lagi naik apa, ide, wah tulis aja dulu. Orang mau bikin, mau udah bikin, bodo amat. Sebetulnya itu buat saya sendiri untuk melatih referensi saya tadi ya, bank ide tadi. Kira-kira gitu. Iya, ini Mbak Yuki masih lanjut bertanya nih. Kalau takut dikira nyontek ide orang, gimana Kang? Dicuekin aja ya tandanya. Ini sejalan Kang sama pertanyaannya dari Mbak Eno. Pernah nggak Kang Motus mengalami pencurian ide dan gimana biar ide kita nggak dicuri orang? Ya, maksudnya gini, ide itu tuh balik lagi ya, ide itu kan ada di awang-awang ya. Ide ada di mana-mana di awang-awang. Kalau kita jujur pada kita sendiri, kamu punya ide itu dapat dari mana? Kalau memang dari kita, ya dari kita. Saya berapa kali punya ide, itu ide saya tulis sendiri. Berapa tahun kemudian diciptain orang, saya cuma ngomong, saya pernah mikir kayak gitu. Perkara saya bisa mengejawantahkan atau merealisasikan itu hal lain. Tapi saya dengan bangga bilang, ternyata saya pernah kepikir ide orang itu sekian tahun yang lalu. Itu kan sebenarnya kan kita lagi exercise sendiri kan. Nggak apa-apa. Terus kalau ide kita dicuri orang, kecewa nggak? Pasti kecewa lah. Tapi ketika ide saya atau karya saya diambil orang, for the sake of senang-senang aja, saya sih kadang saya biarin lah. Yang saya sedih ketika ide itu diambil untuk komersil. Udah itu nggak ngomong, udah gitu ngaku-ngaku. Wah, itu mah udahlah. Serahkan pada Allah aja lah. Insya Allah saya diganti dengan ide yang lain lebih banyak. Gitu. Apalagi sekarang ya Kang ya? Oh, betul. Wah, itu mah udah susah lah. Kita habis waktu buat begituan nanti. Oke. Kang, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa kamu tulis jawab juga nih. Benarkah kehidupan pahit? Aduh, ini kayaknya agak filosofis nih. Coba bagaimana Kang dengan pengalaman memandang kehidupan? Gimana? Bagaimana? Benarkah kehidupan itu pahit? Pertanyaannya sangat filosofis. Kehidupan itu pahit dan kehidupan itu tidak adil. Terima aja udah. Kitalah yang membuat hidup ini jadi manis. Kitalah yang membuat hidup ini jadi adil. Percayalah. Jadi kalau misalkan hidup ini pahit, ya gimana nggak pahit? Kita lahir aja udah sakit-sakitan, nggak pakai baju, ini. Tapi yang membuat menjadi tidak pahit atau menjadi manis siapa? Itu kita. Caranya gimana? Ya, kita punya kemampuan imajinasi, kemampuan tadi bercerita, membuat cerita buruk menjadi cerita yang menyenangkan.
Itu kan kemampuan yang diberikan Sang Pencipta untuk kita. Jadi manfaatkan itu. Hewan itu tuh nggak bisa apa-apa. Dia nggak punya pilihan hewan. Kita masih bisa. Yang namanya ikan itu tuh tidak pernah menikmati keindahan gunung. Betul nggak? Ikan itu tidak pernah tahu betapa indahnya gunung yang tinggi. Tapi manusia, penasaran bawah air, dia gunakan imajinasi otak dia, nyemplung dia ke laut. Terbang dia ke mana-mana. Bahkan ke bulan, sekarang mau ke planet Mars. Jadi itu gimana kita? Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Adit tentang kreatif. Mungkin Mas Adit boleh say hi juga, boleh di-unmute saya mic-nya ya. Kita tahu mau menanyakan langsung kepada Kang Motul. Silakan Mas Adit. Halo Mas Adit. Halo. Ya, silakan Mas. Mungkin mau menanyakan langsung kepada Kang Motul. Ini Om Motus mau nanya, awal ada Kreavi sama Mas Gibran tuh gimana? Terus maksudnya cita-citanya apa dari Kreavi itu gitu? Oke. Itu aja. Oke, jadi Kreavi itu sebetulnya sudah lama ya. Jadi Kreavi itu udah sekitar 8 tahun yang lalu. Waktu itu memang Kreavi itu tempat platform anak-anak muda yang senang dengan kreativitas. Jadi itu tuh tempat portfolio lah awalnya gitu. Dari portfolio akhirnya tiba-tiba banyak permintaan untuk kelas sharing, akhirnya ngobrol-ngobrol dan sharing. Dari situ akhirnya sama kayak Akbar lah, ada di mana-mana gitu. Jadi kita sharing tentang dari mulai teknik, skill, software, sampai referensi tentang kreativitas. Terus Mas Gibran ada di mana? Jadi berawal sebetulnya waktu kami itu ke Solo bikin acara sama kampus, ada beberapa kampus kita bikin yang berhubungan dengan kreativitas. Mas Gibran hadir waktu itu, ceritanya. Saya nggak tahu itu dapat info dari mana, dia datang, terus dia bilang, ini harusnya kayak gini tuh lebih sering, dia bilang gitu. Kalau bisa di Solo juga, karena saya tuh tahu sekali kalau anak-anak Solo itu banyaklah yang menarik dan kreatif dan produktif seperti Bandung, katanya gitu. Ada distro, ada semua gitu. Cuman nggak pernah keangkat. Kenapa? Karena anak Solo itu lebih seneng bikin desain yang ke Bandung-Bandungan. Alasannya kenapa? Lebih laku. Waduh, sayang nih, karena kita harus mulai mengangkat yang namanya lokal content. Nah, dari situ akhirnya Mas Gibran bilang, saya tertarik dong untuk bergabung dengan Kreavi. Boleh nggak? Oh ya boleh. Nah itu tuh sekitar beberapa tahun yang lalu, akhirnya udah mulai gabung. Jadi kebetulan karena Mas Gibran pengusaha, dia punya urusan banyak dengan anak-anak muda kreatif, jadi lebih mudah kira-kira gitu. Itu di Solo. Kalau di Surabaya, kita deketnya ke Bu Risma. Sama, Bu Risma juga ngeliat anak-anak Surabaya dia bagus nih begini-begini gitu. Nah memang kalau dari Kreavi kita nggak bisa, kita yang approach. Kenapa? Susah, karena ke pemerintahan gitu kan ya. Rata-rata dari mereka yang datang ke Kreavi, kira-kira gitu. Jadi sekarang akhirnya Mas Gibran di Kreavi memang ya selama pandemi sih nggak bisa datang ya. Kalau dulu sih ya masih sering, seminggu sekali itu datang ke kantor, meeting, ngobrol gitu. Hanya yang sekarang udah bukan sekedar kreativitas, tapi mulai kreativitas, tapi yang menjadi uang gitu. UKM, UMKM, termasuk yang berhubungan dengan teknologi dan digital. Kenapa? Karena eranya udah di situ. Karena Mas Gibran pun lagi pengen belajar digital itu seperti apa sih, ya gitu. Kira-kira gitu. Semoga menjawab. Oke, Kang Montus. Nah, kalau kita menyangkut tema sekarang nih, temanya Akbar kan tentang redefine the winning. Kita lagi pandemi. Iya. Ini nih. Nah, mungkin dari Kang Montus bisa sharing nggak tips atau seperti apa sih kreativitas kita tuh bisa mungkin punya peran ya untuk membantu kita keluar dari situasi sulit yang sedang betul. Ya, betul ya. Jadi gini, sekarang ini situasinya ini apa ya, menghempas semua orang lah. Yang membedakan itu adalah seberapa banyak atau seberapa besar tanggungan. Jadi antara saya dengan Lia mungkin beda, bebannya itu karena tanggungan.
Tanggungan itu dari mulai bayar kos, bayar sekolah, kira-kira gitu ya. Mungkin Ibu Yuki mungkin lebih berat karena tanggungannya beda-beda nih, untuk urusan rumah lah, untuk ini lah, apalah. Pokoknya tiap orang itu akhirnya pandeminya sama, tapi tanggungannya beda. Hal yang paling saya mudah sampaikan, bayangkan pandemi ini seperti hujan badai. Satu dunia ini sekarang sedang kena hujan badai. Namanya hujan badai, perintah pertama adalah jangan keluar rumah, betul nggak? Kenapa? Di luar tuh hujan badai. Kalau lu udah kena hujan, kepala sakit, pusing, masuk angin, lu akan jatuh sakit. Bedanya sekarang karena ini hujannya racun, udah sakit kepala, lu jatuh sakit, lu bisa meninggal. Pertanyaannya, kamu akan nekat keluar apa enggak? Sederhana ya. Wah, ini pemerintah harusnya bikin dong payung raksasa yang bisa menaungi kota kami, jadi kami nggak kehujanan. Bagaimana mau bikinnya coba? Seperti itu bayangin. Kita tuh nuntut gitu loh. Ayo pemerintah bikin dong payung nih dari saya ke sekolahan biar saya tidak kehujanan. Oke, sebetulnya kalian boleh kok keluar. Asal pakai payung. Itu teh masker. Pakai payung. Nah, cuman kalau kalian kena percikannya, masih bisa sakit. Sampai rumah atau sampai itu cuci rambutnya. Kalau nggak, kamu pusing. Nah, itu adalah cuci tangan pakai sabun. Kita enggak. Kita ada payung, cuma nggak mau pakai. Kenapa? Habis pemerintah nggak nyediain sih. Di sisi lain ada orang yang mikir, kalau kayak gini doang mah udah aja. Saya bikin payung, tapi payungnya nutup semua. Jadi saya bikin tenda besar, tapi saya bisa gotong-gotong. Berarti dia kreatif. Berarti dia yang punya peluang. Dibanding yang cuma nunggu. Kenapa nggak keluar? Habis. Gubernur saya nggak bikinin tenda. Nah, nunggu. Habis kita nggak dibagiin payung. Loh, kamu punya payung? Payung saya jelek. Udah reot. Tapi kan ada jas hujan. Nggak mau, maunya payung. Nah, gitu. Akan beda ketika orang, kalau cuma hujan gini mah, saya tahu caranya. Saya mau bikin gorong-gorong yang besar lewat bawah tanah. Tembus ke mall. Wah, kreatif tapi gila gitu. Tapi itulah ide kreatif. Musim hujan yang saya jual apa ya? Minum minuman hangat. Jangan jual es krim. Ide lagi. Berarti saya harus jual yang namanya tisu tapi bentuknya kayak anduk. Kenapa? Karena kalau tisu biasa kurang nyerap air. Kalau yang kayak anduk pasti laku nih. Kalau orang sampai kena percikan air, mereka akan pengen buru-buru cuci ngebersihin rambut. Saya akan bikin aqua galon tapi siap dipakai buat rambut doang. Nah, akhirnya ketika kita udah mikir kayak begitu, itu yang membedakan bagaimana kita dengan orang lain, kita punya ide dengan yang tidak punya ide. Sama udah itu nunggu ide, udah selesai. Ini kan akan berdampak pada semua aspek. Tapi gimana usaha saya begini? Ya usaha sepi, kenapa? Karena selama ini jualan di sekolah libur, ya berdampak pasti. Pertanyaannya, apa mau tetap jualan di sekolahan? Pariwisata, pariwisata sepi, nggak ada yang datang, nggak ada yang jalan-jalan. Ya iyalah. Pertanyaannya, apakah tetap akan nunggu tamu atau tidak? Ternyata di Bali ada banyak hotel-hotel yang akhirnya kamarnya ditutup aja, dilipat semua, tapi dapurnya bekerja mati-matian untuk bikin catering ke ekspat-ekspat bule-bule. Akhirnya apa coba? Itu hotel hidup gara-gara dapur. Wah, dapur laku ternyata ya buat ekspat. By the way, kita juga bisa laundry loh. Sekarang 2. Hotel itu hidup atau survive gara-gara laundry dan gara-gara dapur. Apakah nutup semua kosnya? Bisa jadi enggak. Tapi nggak rugi-rugi amat. Gitu. Hotel yang punya pikiran seperti itu adalah hotel yang punya pemiliknya adalah punya kreatif. Kalau enggak, dia cuma nunggu. Mana nih bantuan dari bupati? Mana nih? Ya cuma nunggu, susah lah. Maksudnya gini, apakah nunggu salah? Tidak salah. Tapi akan telat dan ketinggalan oleh orang yang tidak nunggu. Kira-kira gitu. Apakah orang yang tidak kreatif akan juparitan? Dia akan lebih susah dibanding orang yang kreatif. Kira-kira gitu. Kan nggak bisa semua orang kreatif ya.
Tapi kalau lu berteman dengan orang kreatif, at least lu ketolong lah. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Oke, Kang. Ini tadi karena sempat nyinggung soal hotel, kebetulan ada pertanyaan yang sejalan nih dari Mbak Ai. Nah, kalau Kang Moto sendiri nih, melihat industri travel gitu ya, ini kan yang paling kena hantam nih ya, Kang ya, dari travel dan tourism. Kira-kira menurut Kang Moto ada jalan keluarnya nggak selama pandemi ini? Tadi dari sisi hotel udah ada, atau memang mereka harus nunggu pandemi selesai, terus artinya mereka pindah bidang usaha? Seperti apa, Kang, pandangan Kang Moto? Jadi gini, dunia travel itu yang pertama, dia hidup memang dari tamu ya. Dari tamu, dari pelancong itu loh. Sekarang situasinya itu tidak ada pelancong, tidak ada tamu, tidak ada orang bepergian. Itu intinya dulu ya. Nah sekarang, kita cari sekarang. Siapa yang hari ini, saat ini, di situasi pandemi, itu yang punya uang banyak untuk dihambur-hambur, kira-kira siapa? Pemerintah. Betul nggak? Ingat nggak zaman awal-awal? Oh, kita kekurangan masker. Itu semua konveksi berusaha bikin masker. Kita butuh hand sanitizer. Semua orang bikin hand sanitizer. Sampai SMK pun bikin. Iya kan? Sekarang pertanyaannya, kalau traveling, pariwisata, apa yang bisa kita ambil dari pemerintah daerah, katakanlah di Jogja gitu ya, apa yang bisa kita ambil dari pemerintah daerah Jogja untuk menghidupkan travel? Pertama adalah jangan berpikir dunia pariwisata di Jogja itu kedatangan tamu dari luar Jogja. Kenapa? Kan udah pasti nggak bisa. Mau pergi aja mesti pakai surat swab dan lain-lain. Cari yang lokal Jogja. Misalnya apa? Mulai kerjasama dengan Pemda. Balik lagi yang tadi saya bilang, Pemda masih ada rapat nggak? Oh kita ada bansos nih, mau nggak bansosnya itu nanti ininya makanannya dari hotel saya bikin yang lebih enak deh, harganya boleh miring. Miring itu mungkin nggak sepenuhnya nutup kos, tapi paling tidak kan kamu tidak rugi. Mobil yang pakai siapa? Ada teman saya punya bisnis usaha travel, mobil ya. Di saat itu, wah habis dia. Diarahinnya kemana? Ke rumah sakit medis buat antar-antar barang. Jadi mobilnya bagus nih, high-S, isinya apa? Barang semua. Emang kamu kira pesawat Garuda kan beberapa kan tadi itu. Jadi si produk barang itu, kargonya itu taruh di kursi penumpang. Itu kan cara-cara buat ngakalin. Kenapa? Karena pemerintah itu sekarang mau nggak mau dia harus keluar uang. Dari mulai bagi sumbangan, bagi bansos, beli ini, beli itu. Ini uang harus keluar. Tinggal kita yang bisa jeli memanfaatkan, balik lagi, kita ada nggak referensi itu. Iya kan? Kalau nggak ada referensi, taunya referensinya adalah saya punya hotel, saya harus tamunya dari luar Jogja. Wah, selesai itu. Ya nggak akan pernah ada tamu masalahnya. Sampai akhir tahun juga mungkin nggak ada tamu. Kira-kira gitu. Oke. Ya nih kalau kata Mbak Yuki, tandanya seperti melihat cangkir bukan hanya dari depan, tapi juga lihat dari atas, samping, dan belakang ya, bahwa memang luar biasa. Jadi banyak sisi luar biasa nih Mbak Yuki untuk bisa mencari peluang. Wah, Mbak Yuki luar biasa. Betul Mbak Yuki, betul. Ya. Terus referensi itu benar. Jadi kita harus mampu dan berani melihat dari berbagai arah, kira-kira gitu. Wah, bagus Mbak Yuki. Jadi nggak seperti tadi balik lagi ke awal ya Kang ya, nggak hanya fokus sama satu aja, seneng musiknya A doang, terus A doang yang didengerin gitu ya. Untuk lihat peluang kita buka yang lain lagi. Oke. Terus tadi ada, dari ini nih apa Pak Antekun, virtual tour mulai banyak. Iya ya, kayaknya sekarang selain virtual konser, virtual tour juga banyak di sama tour travel gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi mungkin yang masih nyambung juga. Kreativitas itu bisa dipaksa nggak sih? Soalnya ada orang yang udah kepepet pun nggak muncul kreativitasnya. Nah, di kondisi ini kita mau survive, tapi kreativitasnya nggak muncul. Nah, itu gimana, Kak? Sebenarnya bisa dipaksa nggak sih? Ya, jadi gini, kalau kreativitas dipaksa nggak muncul, ya balik lagi. Kalau memang itu orang sebenarnya nggak punya referensi, nggak banyak ide, ya memang dipaksa pun dia mentoknya itu lagi. Makanya saya bilang sebetulnya, ketika kita kepepet, kalau kita nggak punya bekal referensi, itu memang jadi minim sekali. Jadi akhirnya, waduh mentok, apalagi ditanya tuh itu lagi. Gelas cangkir ya cangkir lagi. Nggak bisa ngeliat dari angle yang lain gitu loh. Sayang kan gitu loh. Nah sekarang kalau dalam situasi kayak gimana, nggak mau ya minta pertolongan teman atau orang lain. Karena apakah terdesak ya.
Masa dalam situasi pandemi, saya butuh survive nih Kang Motul. Caranya gimana? Harus kreatif, caranya referensi. Baru nyari referensi sekarang gitu. Susah tuh. Orang kita lagi butuh sekarang. Nah, sekarang kalau lagi saat seperti begini apa ya, kita harus bijaksana, minta tolong orang lain. Minta tolong teman kamu yang menurut kamu dia kreatif. Menurut kamu teman kamu ini idenya banyak nih anak nih. Caranya gimana? Nah, cari yang bandel-bandel tuh. Biasanya bandel-bandel tuh ada aja idenya tuh. Ketawa-ketawa aja, tapi idenya ada aja. Anak nakal tuh seringkali kreatif biasanya. Kira-kira gitu ya. Jadi, kalau memang sangat terdesak, cara paling mudah adalah manfaatkan informasi Google, cek sana, nonton webinar begini. Itu kan referensi nih. Yang paling mungkin ya. Pariwisata apa? Coba googling. Pariwisata di pandemi apa? Itu sama aja. Jadi udahlah kita kalau mepet gak ada ide, bolehlah cari ide yang udah ada aja gitu. Okay. Mana tahu jadi referensi juga. Balik lagi ke prinsip ATM tadi ya Kang, meskipun tetap harus iya. Kan percepatan tadi kan. Oh iya benar. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Listi Hanifah. Mungkin Mbak Listi saya persilakan untuk bertanya langsung deh ya. Saya akan unmute. Silakan Mbak Listi menyampaikan langsung pertanyaannya ke Kang Motuls. Oh, terima kasih kesempatannya. Selamat malam, Kang Motuls. Malam, Mbak Listi. Ini, kabar? Alhamdulillah. Saya membacakan pertanyaan saya ya berarti ya ini. Bagaimana membangun keseriusan ketika sudah menemukan ide kreatif? Nah, bisa diberikan tips dan trik menjaga konsistensi untuk terus berada dalam satu ide itu. Nah, biasanya ini ke dalam konteks ketika menulis, Kang. Terima kasih. Oke. Ya, jadi problem dari orang yang kreatif itu adalah gampang bosen. Jadi ini sering lah ya, gampang bosen itu artinya plus minus ya. Karena apa? Biasanya dia itu ini kepancing, jadi ketika senang ini, dia lagi kerjain, nemu ide lagi, pindah lagi gitu loh. Jadi ide belum kelar udah pindah. Nah, sebetulnya ini balik yang tadi saya bilang, kita harus aware. Kita harus eling lan waspada. Jadi ketika kita sadar kita begitu, sadar ya misalkan, gue teh gitu orangnya. Ketika kalian nulis dan mulai ada gelagat pengen pindah, sebetulnya kalian bisa tulis dulu aja. Ketika kalian mesti pindah, tulis aja dulu coretan. Wah, ternyata lebih seru yang ini nih dibanding yang ini. Ya udah ikutin ini terus aja. Muncul ide yang C. Tulis lagi aja. Ketika di C ini kita udah mulai stuck, coba balik lagi ke A. Biasanya orang kreatif itu karena meletup-letup idenya, dia males nulis. Padahal nulis itu sebetulnya membantu otak kita merecall apa yang ada di kepala kita. Jadi diputar ulang gitu loh. Gara-gara nulis. Jadi kita dapat keuntungan pertama, kita nge-recall ada yang di otak. Kedua, kita punya dokumentasi tulisannya. Jadi saya nulis tuh di handphone. Ini ada nih ide-ide yang ngaco-ngaco, absurd apa yang saya tulis ketika lagi nonton, lagi mana. Kayaknya keren nih kayak gini, saya tulis aja dulu. Untuk apa? Ya nggak tahu. Pertanyaannya adalah, apakah semua ide itu harus saya realisasikan? Bisa iya, bisa tidak. Saya nulis itu kenapa? Tiba-tiba saya lagi meeting sama klien, yang dia minta itu pernah saya tulis. Kan saya enak. Itu saya sebutnya bank ide. Sama seperti penulis. Penulis ketika nulis, itu bisa jadi ketika lagi asik-asik semua ketulis. Tiba-tiba harus pindah, nggak apa-apa, pindah aja dulu. Tiba-tiba suatu ketika ini mentok, bubar aja. Tiba-tiba, saya kayaknya mau nulis, buka aja lagi yang tadi yang dulu-dulu. Jangan-jangan kepancing atau kepercik gitu loh. Wah, saya pernah nulis ini dulu. Jangan-jangan bisa begitu. Jadi merealisasikan ide itu sebetulnya beda antara direalisasikan dengan tidak, dengan belum. Kalau kita tulis, itu sebetulnya dalam rangka belum. Tapi ada ide, nggak ditulis, nggak direalisasikan. Nah, itu tuh kayak orang gila tuh. Orang gila, ngerokok. Ini harusnya gini nih. Lewat, lupa. Akhirnya dia nggak bikin apa-apa. Itu akhirnya yang orang bilang, apa bedanya antara orang kreatif dengan orang gila. Orang kreatif, dia punya ide, ditulis.
at least bisa dibaca sama orang lain. Kalau orang gila punya ide dibiarin nguap. Jadi ada yang ada hasil dan tidak ada hasil. Oke. Hasil itu belum tentu karya ya, tapi bisa jadi cuma dokumentasi ide aja. Berarti penerimaan terhadap ide itu diterima saja gitu ya, Kang ya, ketika muncul banyak itu. Oh ya. Iya dong. Karena sering sekali Pokoknya seperti gini. itu. Nah, pokoknya gini, ketika ada ide sebersit, balik lagi, nyes atau enggak nyes. Wow, atau wah, anjing, kalau kata orang Sunda. Anjing, gua ada ide. Nah, kalau sampai ngomong anjing, wow, aha, berarti itu sesuatu, itu harus tulis. Tapi kalau cuman, wah, kayaknya keren tuh, kalau gini, udah. Nah, itu mungkin biasa aja. Kalau nggak itu mau semuanya bisa ditulis, bahaya juga. Saya sih sering tuh yang tiba-tiba ngeliat apa kayak, wah, ini keren nih harusnya nih. Ini bagus banget nih kalau gue punya klien ini, kayaknya nah, itu gue tulis tuh. Lagi naik pesawat, ngeliat ke jendela, ngeliat ke awan, wah, ini keren nih. Kalau bikin cerita anak-anak, temanya tentang barang yang hilang di atas awan. Wah. Apakah terus dibikin bukunya? Ya belum tentu. Santai aja, nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru. Iya. Paham. Terima Kira-kira kasih. gitu kali ya. Ya, terima kasih banyak. Membantu sekali nih, Kang. Ya. Thank you. Oke. Ya, Kang, ini kebetulan waktunya juga sudah hampir habis. Oh, ya. Jadi penghujung acara. Sedikit saya rangkum ya, sebenarnya tadi dari beberapa pertanyaan ini, intinya adalah kreativitas ini sebenarnya dimiliki oleh semua orang ya, karena ini kemampuan dasar otak kita ya, Kang ya. Cuma perbedaannya adalah seberapa sering kita menggunakannya gitu, dan perbanyaklah diasah dengan berbagai referensi tadi ya, secara visual, audio, dan melibatkan berbagai panca indera. Nah, mungkin Kang Motul sebelum ditutup ada mau menyampaikan closing statement dulu, Kang? Kalau saya balik lagi itu ya, jadi di situasi kritis, di situasi semuanya ambruk, di situasi pandemi, yakinlah di situ ada kesempatan. Yakinlah bahwa di situasi COVID ini ada orang yang menampuk keuntungan kekayaan, yaitu pembuat Zoom. Ya. Itu sebenarnya bukti nyata. Satu dunia pada pakai Zoom. Ini orang dulu nggak jelas siapa gitu loh. Artinya di situ kalau kamu tahu masker Sensi itu perusahaan udah mau bangkrut itu sebetulnya. Bayangin dia hidup lagi gara-gara permintaan masker yang berlipat-lipat. Artinya di situasi yang lagi krisis seperti ini, siapa sih yang sebenarnya punya peluang untuk melihat ini dengan optimis, dia jeli, dia bikin, malah jadi survive. Ada yang tidak. Ini kembali ke kita. Kita nggak bisa nunggu, percaya deh. Kita nggak bisa berharap dari orang lain, teman kita, apalagi pemerintah, apalagi Pak Lurah, apalagi RT, udahlah. Yang ada kita senewan itu loh. Nah, tinggal kita cari. Jadi manfaatkan itu. Sejarah telah membuktikan di masa-masa seperti ini, selalu ada yang emang untung, ada yang buntung. Ini pilihannya ada di kita. Sir Isaac Newton itu ketemu ide apel jatuh itu zaman pandemi. Nggak bisa kemana-mana, nongkrong di halaman. Tiba-tiba apel jatuh. Astagfirullahaladzim, ini ilmu grafiti katanya gitu. Kata Newton. Itu kayak gitu, ada banyak. Sama kayak dulu novel Frankenstein atau Dracula. Itu naskah dibikin zaman lagi masih musim salju berkepanjangan itu. Itu kan masa kritis juga kan, ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa, makan susah, ngisi waktu apa? Udah saya bikin cerita aja. Jadilah cerita. Jadi menurut saya kita harus optimis. Selain juga optimis itu ternyata katanya bisa meningkatkan imunitas. Selain itu adalah kita melatih diri untuk kita lihat diri kita punya apa yang nggak punya, kita latih kreativitas, jangan-jangan kita bisa nemuin hal yang lain. Kira-kira gitu ya. Iya, meningkatkan awareness-nya tadi juga ya, Kang ya, lebih jeli gitu ya dengan. Betul. Oke, terima kasih banyak Kang Motus atas sharingnya malam ini di kelas perdananya Ulang Tahun Akademi Berbagi. Boleh dong teman-teman dikasih reaction-nya, tepuk tangan, applause untuk Kang Motus, applause virtual. Ya, baru tahu ada itu. Ya, ada applause virtual Kang. Jadi ya. Aduh, terima kasih. Oke, ini biasanya di tradisi kelas-kelasnya Akbar, sebelum penutupan kita foto bersama dulu. Ini fotonya virtual dengan screenshot, tapi ini menjadi dokumentasi kita. Boleh dinyalain teman-teman videonya.
kita akan ambil screenshot untuk foto, dan sambil menunggu teman-teman yang lain nyalain video, saya mau informasikan minggu depan, Kamis malam, masih ada Kamis di Akbar, kelas kedua, bersama Ndoro Kakung, yang akan sharing tentang new storytelling for the winning. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, bisa daftarnya ada di akun media sosialnya Akademi Berbagi. Oke, sudah semua. Ini kita 3 kali jepretan ya, Kang, karena ada 3 halaman nih Zoom-nya di saya. Oke, ya. Pose pertama. Bentar. Harus sesuaikan dulu. Ya kan? Itu nggak sih? Nanti setelah ini kita bikin video ya, foto dulu. 1, 2, 3, smile. Oke. Yang kedua, capture-an kedua. 1, 2, 3. Terakhir. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke, kita rekam video boleh ya, Kang? Saya akan bilang akan berbagi. Teman-teman boleh semuanya di-unmute. Jawab berbagi yang happy gitu ya, yang heboh. Oke, sudah siap semuanya? Sudah di-unmute? Oke. Ya, Bu. Ya, saya akan bilang Akademi Berbagi, semuanya jawab ya. 1, 2, 3. Akademi Berbagi. Bikin happy. Bikin happy. Ada Sinta. Teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Cinta. Thank you. Ada tamu jauh, ada Mbak Lia. Halo, Mbak. Jauh-jauh dari Belanda. Wow, murid Akbar naik. Hai Mbak Eno. Hai. Hai semua. Halo Mbak Lia, dari Belanda ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Indah. Sukses. Orang Belanda suruh ngomong. Oke, terima kasih ya Kang Woto sama teman-teman semuanya dari seluruh Kasih Kang Woto. Belanda. Semoga Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau share di IG story, boleh di tag Akademi Berbagi dan pakai hashtagnya 10 tahun Akademi Berbagi dan hashtag Kamis di Akbar. Silakan di-share insight-insight yang teman-teman dapat hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Enon, nama Inu.